Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan kembali rangkuman drama Korea Remarriage and Design. Kalau pada videoku yang lalu, aku telah merangkum episode 1-3. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum episode 4-6. Penasaran kan bagaimana alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler, dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Yesang yang memiliki kesempatan untuk membuka kedok Yuhi. Pada kesempatan itu juga, Seokjin jadi tahu kalau mantan kekasihnya juga menjadi peserta di sana. Tapi sayang, belum selesai dan belum sempat Yesang menyebut siapa wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Suasana yang menegangkan itu pun berubah menjadi keributan ketika ada dua peserta yang merupakan mantan suami istri bersiteru. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Yui untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi kekecewaan harus dialami Yui ketika ia tahu kalau Tuan Zeus ternyata bukanlah Yujung seperti yang ia pikirkan, melainkan Seokjin. Dan sesuai dengan peraturan, setelah pesta topeng selesai, masing-masing peserta diwajibkan memilih siapa pasangan yang menjadi pilihan mereka. Di luar perkiraan Nona Choi, Yujung justru memilih Yesang. Memang pada malam itu, Nona Choi mengetahui kalau Yujung sempat bertukar pikiran dengan Yesang, tapi ia tak mengira kalau Yungju akan menjatuhkan pilihan kepada Yesang. Padahal secara kriteria, ia tak masuk dalam kategori wanita yang sedang dicari oleh Yungju. Dan rasa keterkejutan Nona Choi justru bertambah ketika Yesang datang ke sana dan menceritakan tentang siapa sebenarnya Yuhi. Tapi bukannya mendapat pembelaan dari Nona Choi justru menyalahkan Yesang karena tak mampu menjaga suaminya sehingga suaminya jatuh ke pelukan wanita lain. Nona Choi meminta untuk tidak terus-terusan mengejar Yuhi untuk membalaskan kematian suaminya. Tapi Yesang harus membuktikan kepada dunia kalau ia kuat dan bisa menaklukkan Yuhi dengan cara yang terhormat. Lagi pula secara legalitas, Yuhi tak ada catatan kriminal sama sekali. Oleh karena itu, Biro Jodoh Rek menerima ia sebagai anggota dan masuk dalam kandidat calon istri Yungju. Mengetahui kalau Yungju menjatuhkan pilihan kepada Yesang yang seorang janda dengan satu anak, Nona Choi lalu memutuskan untuk pergi menemui Yungju. Meskipun telah dijelaskan kalau Yesang tak masuk kriterianya, tapi Yungju yang terlanjur nyaman dengan percakapan singkat dengan Yesang itu pun tetap pada pilihannya. Tapi setelah Nona Choi menjelaskan kalau Yesang tak memilihnya, akhirnya membuat Yungju pun menyerah. Ia juga tak keberatan ketika Nona Choi menawarkan kepadanya untuk berkencan dengan Yuhi. Meskipun banyak pertanyaan yang berkecamuk di hati Yungju, karena ia tahu kalau Yuhi telah bersikap dingin kepadanya pada malam itu. Tapi mengapa ia justru memilihnya dan bukan Tuan Zeus? Dan karena hal itulah yang membuat Yungju merasa penasaran dan akhirnya ingin bertemu dengan Tuan Zeus. Sementara itu, Seokjin yang penasaran dengan kisah yang belum selesai yang diceritakan oleh Yesang itu pun lalu meminta kepada Yesang untuk mengatakan hal yang terjadi dalam hidupnya. Awalnya Yesang tak mau. Tapi setelah ia tahu kedekatan antara Seokjin dengan Yuhi, akhirnya Yesang pun memilih untuk mengatakan siapa sebenarnya Yuhi, karena ia tak mau ada korban lain lagi setelah suaminya. Dan dari hasil pesta topeng tersebut, ternyata ada laki-laki lain yang tertarik dengan Yesang selain Yujung, dan laki-laki tersebut ingin mengajak kencan Yesang. Meskipun awalnya Yesang menolak, tapi manajer Rek berhasil meyakinkan Yesang untuk bertemu terlebih dahulu. Seandainya mereka tidak berjodoh, toh mereka masih bisa berteman. Dan kencan kedua pasangan itu pun tiba. Yungju berkencan dengan Yuhi, sedangkan Yesang sendiri berkencan dengan laki-laki yang memiliki profesi sebagai dokter gigi.
Berbeda dengan Yungju dan Yuhi yang sangat menikmati kencan tersebut, Yesang justru harus menelan kekecewaan karena laki-laki tersebut hendak berlaku tak hormat kepadanya dengan mengajaknya menginap ke sebuah hotel. Beruntung Yesang berhasil menyelamatkan diri dan segera menghubungi Seokjin. Tanpa berpikir panjang lagi, Seokjin segera pergi menemui Yesang. Di sanalah Seokjin menceritakan tentang masa lalunya, tentang kelakuan ayah kandungnya kepada ibunya yang belum lama meninggal, tentang kakak kandungnya yang harus meninggal karena kecelakaan setelah bertengkar dengan ayahnya. Itulah sebabnya kenapa waktu itu ia pergi ke luar negeri tanpa pamit kepada Yesang. Bertepatan dengan itu juga, Yesang dan Seokjin melihat Yuhi dengan Yungju. Dari Seokjinlah Yesang jadi tahu kalau Yungju adalah seorang seo dan kaya raya. Dan mereka berdua berpikir itulah alasan Yuhi mendaftarkan diri di REC, agar ia bisa mendapatkan korban orang kaya, dan orang tersebut adalah Yungju. Dan sejak malam itu, Yungju bertekad ingin melanjutkan hubungan dengan Yuhi. Terlebih lagi setelah Yuhi bergabung menjadi penasihat hukum di perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Yungju. Hingga suatu malam, Yungju dan Yesang dipertemukan kembali di rumah Yungju. Ternyata, Yesang yang saat itu telah menjadi dosen pembantu untuk mata kuliah bahasa Korea, telah ditunjuk sebagai guru privat untuk Junho. Tapi Yungju tak ingat kalau ia pernah bertemu sebelumnya dengan Yesang di pesta topeng. Padahal sebenarnya itu adalah awal pembalasan Yesang kepada Yuhi, karena Yesang tahu kalau Yungju adalah pria yang akan ditargetkan menjadi korban Yuhi selanjutnya. Dan Yesang sengaja mendaftarkan diri sebagai guru les Junho agar ia bisa leluasa memantau rencana yang telah disusun oleh Yuhi. Tapi Yuhi yang mengetahui kalau Yesang telah menjadi guru les di rumah Yungju itu pun lalu mencoba mengingatkan Yungju kalau Yesang pernah ikut dalam pesta topeng. Tak hanya itu, Yuhi justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mencuci otak Yungju dengan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Yesang. Mengetahui hal tersebut, Yungju yang mulai termakan oleh kata-kata Yuhi itu pun marah dan meminta kepada Yesang untuk menjauh dari Junho. Yesang yang kecewa dengan perkataan Yungju itu pun berjanji akan berhenti menjadi guru les setelah ujian sekolah Junho. Sementara itu, desakan dari Airan kepada Nona Choi yang menginginkan agar putrinya Mijin segera menikah dengan Yungju membuat Nona Choi nekat menemui Yungju. Ia merekomendasikan Mijin kepada Yungju karena ia melihat kalau Mijin lebih cocok menjadi calon istrinya dibanding Yuhi. Dan atas rencana yang telah disusun oleh Nona Choi, akhirnya Mijin dan Yungju pun menjadi dekat. Nona Choi membocorkan semua hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh Yungju kepada Mijin. Tak hanya itu, Nona Choi juga berhasil meyakinkan ibu Yungju kalau Mijin adalah calon menantu yang terbaik untuknya. Dari hari ke hari, hubungan antara Yesang dan Junho semakin dekat. Junho merasakan menemukan kembali kasih sayang seorang ibu yang selama ini tak pernah ia dapatkan sejak kedua orang tuanya bercerai. Tapi sesuai dengan janji Yesang kepada Yungju, ia akan berhenti menjadi guru les Junho karena ujian telah selesai. Dan hal tersebut membuat Junho kecewa dan marah kepada ayahnya. Kesedihan Yesang bertambah ketika suatu hari ia mendapatkan telepon kalau apartemen miliknya akan dilelang. Dari seorang petugas ia mengetahui kalau Yuhi lah dalang dibalik semua itu. Lelang tersebut bisa dibatalkan hanya atas perintah Yuhi. Ternyata selama ini ia dan putrinya tinggal di apartemen tersebut atas belas kasihan dari Yuhi. Tak mau terus-terusan ditindas oleh Yuhi, Yesang pun bertekad untuk melawan Yuhi meskipun ia harus pindah dari apartemen tersebut. Beruntung dalam keterpurukannya itu, Seokjin datang dan membantunya. Seokjin yang mengetahui masalah yang dialami oleh Yesang itu pun diam-diam membayar apartemen tersebut sehingga mereka tak bisa meneruskan proses lelang. Dan penilaian Yungju kepada Yesang berubah ketika ia bertemu dengan Seokjin dan menceritakan semua tentang siapa Yesang. Ternyata ia hanya terpengaruh oleh kata-kata Yuhi. Ia lalu menemui Yesang untuk meminta maaf. Ia meminta Yesang untuk kembali menjadi guru les untuk Junho. Pada kesempatan itulah Yesang menceritakan kisah suaminya dengan wanita simpanannya kepada Yungju. Tapi meskipun Yesang tak mau mengatakan siapa wanita tersebut, Yungju bisa merasakan kesedihan di hati Yesang
karena ia juga memiliki kisah yang hampir sama dengannya, diselingkuhi istri yang sangat dicintainya. Hati Yuhi semakin berbunga-bunga ketika suatu hari Yungju memberikan hadiah berupa cincin berlian kepadanya. Ia semakin yakin kalau Yungju telah masuk dalam perangkapnya. Sebagai ucapan terima kasih atas hadiah yang diberikan Yungju, Yuhi pun mengajak Yungju untuk bermain golf. Tapi sayang, Yungju tak bisa hadir di waktu yang telah ditentukan oleh Yuhi untuk bermain golf karena Yungju disibukkan oleh kencan dengan Minji. Mengetahui hal tersebut, Yuhi lalu memutuskan untuk menemui Nona Choi. Dan dari Nona Choi lah Yuhi jadi tahu kenapa Yungju berubah sikap kepadanya. Ternyata permasalahannya adalah cincin berlian. Cincin tersebut adalah ujian dari Yungju. Yungju berpikir Yuhi hanya menginginkan hartanya tapi bukan cintanya. Hancur sudah harapan Yuhi, padahal tinggal selangkah lagi ia bisa memenangkan hati Yungju. Ditambah lagi ia masih saja melihat Yesang berada di rumah Yungju, padahal ia telah memperingatkan Yesang untuk menjauhi Yungju. Oleh karena itu, Yuhi pun nekat menemui mantan istri Yungju yang bernama Jongin, dengan mengarang cerita kalau Yesang berusaha mendekati Yungju dengan memanfaatkan putranya. Yuhi juga mengatakan kalau Yesang berusaha menggantikan posisinya sebagai ibu Junho. Mengetahui hal tersebut, Jongin pun nekat pergi ke rumah mantan suaminya, dan kebetulan Yesang berada di sana. Emosi Jongin pun tak tertahan melihat Yesang. Seketika itu juga Yungju berusaha membela Yesang dan mengusir Jongin dari rumahnya. Hingga suatu hari, karena nilai bahasa Korea Junho tertinggi di kelasnya, Yungju pun memberikan sebuah hadiah liburan di atas kapal. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Yungju mengajak serta Yesang dan putrinya Minji. Mereka berempat menghabiskan waktu dengan bahagia. Junho seperti merasakan keluarga yang selama ini ia impikan, demikian juga dengan Minji. Hal yang sama juga dirasakan oleh Yungju. Ia semakin menemukan sosok seorang perempuan yang selama ini ia dan Junho butuhkan. Ketertarikan Yungju kepada Yesang semakin bertambah ketika ia memberikan hadiah sebuah mobil, tapi Yesang berusaha menolak hadiah tersebut. Seokjin yang mengetahui kedekatan antara Yungju dan Yesang pun akhirnya menyetujui rencana yang diberikan oleh ibu tirinya. Nona Choi berusaha menjodohkan Seokjin dengan Yesang, dan karena Seokjin tak ingin Yesang merasakan sakit hati kalau sampai ia dekat dengan Yungju, akhirnya ia pun menyetujui perjodohan tersebut. Tapi kekecewaan harus dialami oleh Yungju, karena dari Minji-lah ia jadi tahu kalau mereka berdua dulunya adalah sepasang kekasih, dan sekarang mereka akan menikah. Padahal ia mulai jatuh hati kepada Yesang. Demi merayakan keberhasilan di perusahaannya, Yungju pun mengadakan pesta anggur. Banyak orang-orang penting hadir di sana. Ia juga mengundang teman-temannya, termasuk Seokjin, Minji, Yuhi, dan juga Yesang yang malam itu datang ke pesta dengan begitu cantiknya. Di acara itulah, di depan para tamu dan juga di depan ayahnya, Seokjin memperkenalkan Yesang sebagai calon istrinya. Seokjin juga mengatakan kepada ayahnya tentang status Yesang yang seorang janda dengan satu anak. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Tuan Jungwon marah, karena ia ingin Seokjin menikah dengan seorang gadis dan memberikan cucu kandung yang akan mewarisi kekayaannya. Tapi yang tak kalah menegangkan adalah perseteruan antara Yuhi dan Yesang. Di depan para tamu, Yesang berusaha membongkar kebusukan Yuhi. Yesang juga membawa barang bukti berupa cincin yang dipakai suaminya sampai ia meninggal. Di cincin tersebut tertulis inisial nama Yuhi dan suaminya. Itu berarti mereka berdua memang memiliki hubungan yang serius, bukan pelecehan seperti yang dituduhkan oleh Yuhi kepada mendiang suaminya. Yuhi sedikit lega ketika seorang laki-laki yang bernama Tuan Choi Myung-woo tiba-tiba datang dan membelanya. Kedatangan laki-laki tersebut tentu saja membuat seluruh tamu terkejut, terutama Yesang. Lalu, siapakah sebenarnya Tuan Choi Myung-woo tersebut? Dan berhasilkah Yesang membongkar dan menjebloskan Yuhi ke penjara? Nantikan jawabannya di episode mendatang. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!